Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi kami tentang global e-business dan kolaborasi. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Proses bisnis dan sistem informasi. Proses bisnis adalah kumpulan kegiatan yang dibutuhkan untuk menghasilkan suatu produk atau jasa. Kegiatan ini didukung oleh aliran material, informasi, dan pengetahuan dari berbagai pihak yang terlibat dalam proses bisnis. Proses bisnis juga mengacu pada cara yang untuk di mana organisasi mengkoordinasikan pekerja, informasi dan pengetahuan, serta cara-cara yang dipilih manajemen dalam mengkoordinasikan pekerjaan. Maka dari itu, proses secara garis besar kinerja perusahaan bisnis bergantung pada seberapa baik proses bisnis yang dirancang atau dikoordinasikan. Proses bisnis sebuah perusahaan dapat menjadi sumber kekuatan kompetitif jika mereka memungkinkan perusahaan untuk berinovasi atau beroperasi lebih baik dari para pesaingnya. Di sini juga proses bisnis lainnya banyak yang bertentangan dengan area fungsional yang lain dengan memerlukan koordinasi lintas departemen. Teman-teman, di samping ini ada gambar yang merupakan contoh-contoh proses bisnis. Pada gambar yang pertama, itu mengenai manufaktur dan produksi di mana proses bisnisnya yaitu yang pertama menyusun produk. Kemudian yang kedua adalah pemeriksaan kualitas dan yang ketiga menyediakan kebutuhan material. Kemudian gambar yang kedua adalah penjualan dan pemasaran proses-proses bisnisnya, yaitu yang pertama mengidentifikasi pelanggan, kemudian yang kedua memperkenalkan produk pada pelanggan, dan yang ketiga menjual produk. Kemudian gambar yang ketiga adalah gambar mengenai keuangan dan akuntansi yang mana proses bisnisnya yaitu yang pertama membayar kreditur, kemudian yang kedua menyusun laporan keuangan, kemudian yang ketiga mengelola keuangan. Kemudian gambar yang selanjutnya yaitu tentang sumber daya manusia yang mana proses bisnisnya yaitu yang pertama merekrut karyawan, kemudian yang kedua mengevaluasi hasil pekerjaan karyawan dan melibatkan karyawan dalam rencana yang menguntungkan. Berikut ini contoh bagaimana sistem dari proses bisnis. Yang pertama ada sales, yang kedua accounting, yang ketiga manufacturing and production. Tiga hal ini sering diistilahkan sebagai sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Di sini ada contoh sales. Yang pertama, generate order, kemudian submit order. Setelah submit order, kita cek kreditnya. Setelah itu, approve credit. Setelah kita approve credit, kita kirim ke assemble production. Setelah itu, ship production atau generate invoice. Ini contoh sederhana bagaimana proses bisnis. Jadi, departemen saling berkaitan dan saling membutuhkan. Selanjutnya, mana sistem informasi meningkatkan proses bisnis? Sistem informasi mengoptimalkan banyak langkah dalam proses bisnis yang sebelumnya dilakukan secara manual. Contohnya, memeriksa kredit klien dan pengiriman pesanan sesuai dengan pesanan pelanggan yang sebelumnya dilakukan secara manual. Sekarang, teknologi informasi dapat melakukan lebih banyak lagi. Bagaimana teknologi informasi meningkatkan proses bisnis? Yaitu dengan mengubah arus informasi sehingga memungkinkan lebih banyak orang untuk mengakses dan berbagi informasi. Kemudian mengubah prosedur yang seharusnya dikerjakan secara berurutan menjadi dapat dilakukan secara bersamaan dan juga menghilangkan hambatan-hambatan yang terjadi ketika mengambil keputusan. Untuk kelompok manajemen berbeda, sistem-sistem ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama sistem pemrosesan transaksi dan yang kedua yaitu sistem untuk bisnis intelijen. Pemrosesan atau pengolahan adalah sistem komputerisasi yang mengoperasikan dan mencatat transaksi rutin harian yang diperlukan untuk melakukan bisnis seperti entry pesanan penjualan, pesanan hotel, dan pengiriman. Kemudian, intelijen bisnis adalah istilah terkini mengenai data dan perangkat lunak untuk mengorganisasi, menganalisis, dan menyediakan akses kepada data untuk membantu manajer dari penggunaan lain dalam suatu perusahaan dalam membuat keputusan yang lebih berdasarkan informasi. Selanjutnya, a business, a commerce, and a government. A business adalah penggunaan teknologi digital dan internet untuk melakukan proses bisnis utama pada sebuah perusahaan. Yang kedua, e-commerce adalah penjualan produk atau jasa melalui internet. Kemudian yang ketiga, a government adalah aplikasi dan internet dan jaringan pada lembaga pemerintah dan sektor pelayanan publik.
selanjutnya, sistem untuk kolaborasi dan teamwork. Apa itu kolaborasi? Kolaborasi adalah kerjasama dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama yang jelas. Nah, kolaborasi berfokus pada penyelesaian tugas atau misi dan biasanya terjadi dalam bisnis atau organisasi lainnya dan antara perusahaan. Kolaborasi dan teamwork sangat penting saat ini dikarenakan beberapa alasan, yaitu yang pertama sifat pekerjaan telah berubah. Sifat pekerjaan yang telah berubah dari pabrik atau manufaktur dan pekerjaan prakomputer yang dimana setiap tahap dalam proses tersebut terjadi secara independen satu sama lain dan itu dikoordinasikan atau diawasi oleh pengawas. 2. Pertumbuhan pekerjaan profesional. Pekerjaan yang berkaitan dengan interaksi cenderung menjadi pekerjaan yang profesional di sektor jasa yang menentukan koordinasi dan kolaborasi yang erat. Pekerjaan profesional itu sendiri membutuhkan pengetahuan spesial dan juga berbagai informasi serta opini untuk menyelesaikan tugasnya. Yang ketiga, mengubah organisasi perusahaan. Untuk sebagian besar era industri, pekerjaan terorganisir secara hierarkis. Namun, pada saat ini pekerjaan diatur menjadi kelompok dan tim, dan juga diharapkan anggota itu mampu membangkitkan sendiri metode untuk menyelesaikan tugasnya. Selanjutnya, yang keempat yaitu mengubah ruang lingkup perusahaan. Yang dimaksudkan di sini adalah pekerjaan perusahaan berubah dari satu lokasi ke beberapa lokasi, misalnya kantor atau pabrik di seluruh wilayah atau di suatu negara atau bahkan di seluruh dunia. Yang kelima yaitu penekanan pada inovasi. Sebagian besar inovasi berasal dari hasil kolaborasi antar individu dalam suatu kelompok, baik itu bisnis ataupun lembaga pemerintah. Praktik teknologi kolaboratif yang kuat diyakini dapat meningkatkan tingkat dan juga kualitas dari inovasi itu sendiri. Selanjutnya yang keenam yaitu mengubah budaya kerja dan bisnis. Penelitian tentang kolaborasi mendukung gagasan bahwa tim yang beragam menghasilkan keluaran yang lebih baik dan lebih cepat daripada individu yang bekerja sendiri. Selanjutnya, alat dan teknologi untuk kolaborasi dan bisnis sosial. Yang pertama, email dan pesan instan. Email dan pesan instan telah menjadi alat komunikasi dan kolaborasi utama pada pekerjaan interaksi. Perangkat lunak ini beroperasi pada komputer, perangkat seluler, dan perangkat lunak lainnya. Kedua, wiki. Wiki merupakan situs web yang memudahkan pengguna untuk merubah dan mengedit konten berupa teks dan grafis. Ketiga, dunia virtual. Dunia virtual seperti Second Life merupakan sebuah lingkungan 3D online yang dihuni oleh seluruh penduduk yang telah membangun representasi grafis dari diri mereka sendiri yang dikenal atau disebut sebagai avatar. Sosial bisnis. Di sosial bisnis ini, bagaimana penggunaan platform di jaring sosial, internal dan eksternal itu, istilahnya untuk kita meningkatkan penjualannya. Seperti 1. Kita melibatkan karyawan, pelanggan, dan pemasok. 2. Tujuannya adalah untuk memperdalam interaksi dan mempercepat berbagai informasi. 3. Membuat transparansi informasi. 4. Mendorong pertukaran informasi tanpa investasi dari eksekutif atau orang lain.